Sekarang kalau tidak ada saya mau sampaikan aja, saya tanya ke termohon. Paling izin yang mulia kalau diizinkan tadi agar komisioner KPU. Saya yang mau menanyakan aja yang dibutuhkan untuk kepentingan persidangan. Baik yang mulia. Nanti kalau menjelaskannya nggak ada kepentingannya untuk persidangan percuma. Baik, terima kasih saya yang mau mulia. menanyakan begini. Proses penetapan DPT. Tolong dijawab singkat. Bagaimana proses penetapan DPT? Proses penetapan DPT telah melalui proses pencoklitan sejak pencoklitan itu mulai dari tingkat paling bawah. Paling bawah. Ya. Jadi tingkat paling bawah itu dari mana? Secara singkat begini, Pak, yang mulia, kami gambarkan bahwa KPU Kabupaten Malaka menerima DP 4 yang diturunkan oleh KPU RI melalui KPU provinsi. Ya. Kemudian dari DP 4 itu dilakukan sinkronisasi dengan DPT pemilu 2019. Kemudian di situ akan dihasilkan yang disebut dengan model AKWK. Ya. Kemudian tetap dipertimbangkan untuk disandingkan lagi dengan pemula tambahan karena dampak daripada penundaan pemilihan di mana pemilih yang berumur 24 September 2003 sampai dengan 8 Desember 2003. Artinya berpotensi 17 tahun pada saat pemilihan. Anda kok pakai tangan kiri terus, tangan kanannya nggak bisa dipakai? Mohon maaf yang mulia. Silakan. Setelah itu dari hasil itu akan mendapatkan hasil rekapitulasi dari AKWK plus pemilih pemula. Dan ini yang akan dijadikan data dasar proses pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih yang kita sebut sebagai PPDP. Proses pemutahiran data pemilih ini dilakukan oleh PPDP dan didampingi oleh PPS dan PPK dan diawasi secara ketat oleh PKD masing-masing dalam hal ini pengawas desa kelurahan dan juga panwas kecamatan dan juga kalau di tingkat kabupaten KPU bersama Bawaslu. Terakhir yang saya potong saja, saya proses itu sudah tahu. Kemudian pada waktu menentukan DPT final yang akan dipakai dalam pemilihan di Kabupaten Malaka itu dilakukan dalam sidang pleno atau tidak? Dilakukan rapat pleno terbuka penetapan. Yang hadir DPT. siapa saja? Seluruh unsur yang berkepentingan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Malaka, termasuk kedua pasangan calon, saksi pasangan calon masing-masing. Semuanya hadir. Semuanya hadir. Waktu itu ada keberatan atau tidak? Untuk DPT yang dihasilkan tidak ada satu keberatan pun dari kedua pasangan calon masing-masing. Yang ada hanya perbaikan dari Bawaslu dan telah dilakukan pada saat hari itu dan sudah selesai dan final. Jadi semuanya sudah sepakat dan DPT itulah yang akan dipakai dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka. Betul sekali. Oke. Tapi kemungkinan masih terjadi ada pemilih ganda dan sebagainya. Cara untuk menyaring gimana supaya tidak terjadi coblos 2 kali? Jadi untuk DPT yang sudah dihasilkan dalam sudah disepakati, ini sudah tidak lagi melalui satu proses karena ini sudah melalui satu proses uji publik sebelumnya. Jadi proses uji publik di tingkat PPS dalam arti di desa itu sudah dilakukan, bahkan mendapatkan tanggapan masyarakat yang ruang lingkupnya sangat panjang. Sehingga sampai dengan rapat nanti sebelum DPT ini diterbitkan yang namanya daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini yang akan diumumkan dan mendapatkan tanggapan masyarakat dan juga sekaligus diuji publik di tingkat desa. Saya yang tanggal 30 itu tadi itu apa DPT apa itu kira-kira itu? 30 November dikirimkan ke PPS. Baik yang mulia, ini yang perlu kami jelaskan juga terkait dengan DPT yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober dalam arti pelaksanaan pleno penetapan DPT itu sudah diserahkan ke seluruh pihak termasuk masing-masing pasangan calon. Namun dalam perjalanannya kami mendapatkan surat itu dari KPU RI terkait dengan sebelumnya yang mulia, DPT yang kami bagikan ke seluruh pihak adalah DPT yang berbintang pada nama dan NIK serta ada status perekaman KTP. Kemudian kami mendapatkan surat 106 itu berdasarkan satu surat dari KPU RI
1069 itu terkait pencetakan DPT dan daftar hadir KWK. Kemudian selanjutnya pada tanggal 24 November kami mendapatkan lagi satu surat dari KPU terkait dengan perubahan tabel dan juga perubahan pembintangan, di mana DPT itu juga harus dibintangkan pada tanggal lahir. Jadi selain nama, nik, tanggal lahir, tetapi status perekamannya dihilangkan. Mengapa demikian? Karena dengan pertimbangan status perekaman masih tetap dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 8 Desember sekalipun proses perekaman KTP masih tetap dilakukan. Jadi ini kami melaksanakan sehingga proses ini akan diunggah di Sidalin. Karena perubahan pembintangan. Semuanya by system. Kemudian yang terakhir tanggal 30, DPT itu untuk Kabupaten Malaka menjadi bahan yang akan digunakan untuk pilkada itu yang dihasilkan pada tanggal berapa itu? 30 itu? Yang terakhir, yang pemberian yang itu ya final ya berarti. Yang final. Itu setelah pleno. Setelah diuji dan terjadi perubahan. Oke, perubahannya perubahan jumlah DPT ini yang atau perubahan apa? Perlu kami sampaikan bahwa ini semuanya by sistem karena ada perubahan pembintangan sehingga sistem secara teracak nomornya teracak tetapi tidak mengurangi ataukah menambahkan satu pemilih pun di dalam TPS masing-masing. Oke, cukup saya kira ya. Prof tadi ada? Cukup ya? Yang mulia Pak Manan ada? Cukup ya? Ada, silakan. Kembali yang tadi itu, tadi saksi Firdaus Naha itu yang menjelaskan, dia kan kebetulan PPS ya. Dia menjelaskan itu tadi dia pertama menerima DPT tanggal 30 November. Ya, itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu ada perubahan-perubahan. Namun dia mendalilkan ada menerima DPT di tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember itu yang mengatakan itu berbeda dari yang diterima sebelumnya. Menurut KPU itu perbedaan yang mana itu yang kira-kira yang dimaksud? Jadi perbedaan yang dimaksud itu adalah DPT yang disebarkan ke pihak ad hoc dalam arti PPS mereka untuk dilakukan proses pendistribusian pemberitahuan itu sesuai DPT yang dihasilkan pada tanggal 13 Oktober sebagaimana saya sebutkan tadi. Yang pertama yang pertama. Ya. Berdasarkan surat 1087 terkait perubahan proses pembintangan terhadap tabel kemudian diunggah ke Sidali, kemudian secara sistem nama teracak, maka ini juga terjadi perubahan nomor acak sehingga karena C pemberitahuan itu dituliskan berdasarkan nomor urut pemilih. Makanya segera ditarik. Keperluannya untuk pemberitahuan. Ya, itu yang jadi pertama. segera ditarik dan untuk kepentingan pemilihan pada tanggal 19 Desember. Sehingga ada kecocokan. Jangan sampai DPT yang pertama ini digunakan nanti kan akan sangat menyulitkan. Dan memang benar ini ada instruksi dan kami tindak lanjuti dan semuanya by system, Bapak. Jadi tidak ada satupun dari KPU untuk memanipulasi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau jumlah pemilihnya di DPT yang pertama maupun yang kedua seperti apa tadi dia sama. Itu sebetulnya sama ya, sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. DPT, ya. By name, by address dan lain sebagainya. Oke. Ya. Sudah cukup yang mulia? Itu surat-surat yang nomor berapa itu tadi dijadikan bukti enggak itu tadi? Surat KPU untuk lakukan di bukti T1 sudah ada. Bukti berapa? T1. Paling bawah. Paling bawah. Ya. Oke, terima kasih kalau begitu.